Jangan pernah masuk ke bis terbengkalai di tengah hutan. Dikisahkan ada dua orang remaja yang bernama Adi dan juga Bayu. Nah, mereka ini suka banget menjelajah alam. Waktu itu hari Minggu. Mereka mau camping di tengah hutan. Siang itu jam menunjukkan pukul 2 siang. Mereka pun langsung on the way ke hutan. Adi dan juga Bayu membawa peralatan camping. Mereka berangkat ke hutan dengan jalan kaki. Nah, di samping hutannya itu ada jalan antar provinsi, jalan raya guys. Tapi kalau malam jalan rayanya itu cukup gelap karena kurangnya penerangan. Nah, singkat cerita beberapa saat kemudian sampailah mereka di hutan. Hutannya itu masih asri, banyak pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka pun langsung masuk ke dalam hutan dan mencari spot untuk mendirikan tenda. Udahnya nemu lahan yang bagus, mereka langsung mendirikan tendanya dan menata barang-barang bawaan. Nah, gak lama-lama setelah itu mereka langsung mencari kayu bakar di sekitar hutannya itu guys. Cari cutik-cutik garing. Pas mereka berkeliling mencari kayu, mereka ngeliat ada sebuah bis terbengkalai di tengah hutan. Karena penasaran, mereka langsung mendekati bisnya itu. Kalau dilihat dari bentukan bisnya itu bis jadul tahun 70-an. Dan karena semakin penasaran, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam bisnya itu guys. Ya, pas mereka masuk, bisnya itu ternyata kosongan. Selayaknya bis-bis terbengkalai. Cuman ada kursi-kursi yang udah rusak, kotor, dan ngoyot. Di dalamnya itu udah ditumbuhi semak-semak belukar. Karena bisnya itu nggak ada apa-apanya, mereka keluar lagi. Si Adi dan juga Bayu masih positive thinking. Tapi mereka terheran-heran. Kenapa kok di dalam hutan ada bis? Mereka menghiraukan bis terbengkalainya itu. Dan lanjut cari kayu di hutan. Tapi pas si Adi ngeliat bisnya itu dengan jeli, dia kayak merasa aneh. Bisnya itu kayak ada apanya gitu. Seperti menyimpan aura-aura mistis. Nah ini guys, part creepy-nya. Sore itu udah mau maghrib. Pas mereka lagi bakar-bakar sosis, tiba-tiba mereka mencium bau anyir bercampur bau bangkai. Tadi itu nggak ada guys baunya, tahu-tahu ada. Mak breng gitu. Terus lama kelamaan suasana hutannya itu juga semakin mencekam. Hawanya itu berubah menjadi dingin. Dan gak lama-lama setelah itu terdengar sayup-sayup suara orang minta tolong. Si Adi dan Bayu langsung kaget. Pas mereka dengerin dengan seksama, ternyata suaranya itu berasal dari bisnya itu guys. Suaranya itu semakin terdengar jelas. Seperti suara rintian dan orang-orang yang berteriak. Dan karena penasaran, mereka langsung menghampiri sumber suaranya. Pas mereka ngeliat ke dalam bisnya itu, mereka langsung terkagetkan. Literally di dalam bisnya itu ada orang-orangnya guys. Padahal tadi jelas-jelas bisnya itu sepi dan itu bis udah terbengkalai. Dan kalian tahu orang-orangnya itu bentukannya udah nggak karu-karuan, kayak mayat hidup atau zombie. Mukanya itu udah ya begitulah guys. Banget serem tuh. Sontak si Adi dan Bayu langsung lari kocar-kacir. Mereka langsung keluar dari hutannya itu guys. Karena mereka udah takut banget. Sampai-sampai peralatan campingnya itu ditinggal begitu aja. Mereka seperti percaya nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Nah, sesampainya di rumah, mereka langsung cari tahu tentang bis terbengkalai di tengah hutannya itu guys. Langsung dicari tahu di internet. Ternyata dulu di tahun 80-an ada sebuah bis yang mengalami kecelakaan. Kalau nggak salah kecelakaan tunggal. Dan bisnya itu pun terjun ke dalam hutannya itu. Kejadian itu cukup memilukan dan memakan banyak korban. Tapi entah apa yang terjadi, bisnya itu malah nggak diangkut atau dievakuasi. Dibiarkan begitu aja di tengah hutan. Atau mungkin susah ngambilnya kali ya. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.